Shalom, bertemu lagi kita di program Pesan Singkat. Pada pesan singkat kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana caranya mempersiapkan generasi di bawah kita untuk menjadi generasi yang tangguh yang dapat siap untuk menghadapi setiap perubahan zaman. Tentunya kita pernah mendengar orang tua kita dulu bagaimana mereka menceritakan susahnya hidup, mereka bersekolah harus berjalan kaki yang jauh sekali, bagaimana juga mereka harus bertani dan lain sebagainya. Tentunya kita mungkin bisa tersenyum mendengarnya, tetapi maksud dari orang tua kita itu menceritakan hal tersebut adalah untuk memberitahu, untuk mewarisi nilai-nilai kehidupan yang mereka alami, supaya yang mendengar itu menjadi suatu pandangan dan mentalitas sekuat apa yang mereka hadapi pada saat itu. Demikian juga Alkitab mengajarkan. Kita baca di Yoel 1 ayat yang ketiga menuliskan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada generasi berikutnya. Dari ayat ini, tentunya kita mengetahui bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk mewarisi iman dan nilai-nilai rohani kepada generasi-generasi berikutnya. Apalagi sekarang Indonesia yang pada saat ini menurut Kemenpora itu memiliki 65 juta lebih pemuda berumur 16 sampai 30 tahun. Tentunya membangun generasi yang tangguh bukan sesuatu opsi, tetapi itu adalah satu keharusan. Tantangan pada saat ini sering kita mendengar bahwa generasi muda pada saat ini adalah disebut generasi strawberry. Mereka kreatif, mereka berprestasi, namun mudah rapuh menghadapi setiap tekanan. Teknologi memang mempermudah kehidupan. Akan tetapi juga teknologi memberikan dampak di mana banyak tekanan-tekanan yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Media sosial, tuntutan akademis, hingga persaingan kerja memberi banyak tekanan kepada pemuda ini. Tak heran jika banyak kesehatan mental remaja meningkat, banyak juga yang merasa gelisah. Itulah makanya kita harus mempersiapkan mereka untuk dapat memiliki mentalitas yang tangguh. Bagaimana kita mewariskan hal tersebut? Tuhan melalui Nabi Yoel menunjukkan bahwa salah satu kunci membangun generasi tangguh adalah mewariskan iman dan pengalaman rohani. Ya. Dalam ayat yang tadi kita baca, pada saat itu dalam konteksnya Tuhan menurunkan tulah belalang yang pada saat itu menimpa Israel. Dan Tuhan meminta peristiwa itu diceritakan turun-temurun. Apa maksudnya? Tujuan dari menceritakan hal tersebut supaya setiap generasi belajar dari pengalaman tersebut dan mengenal siapa Tuhan, bagaimana kuasanya, dan bagaimana juga Tuhan memberitahukan bahwa konsekuensi jauh dari Tuhan, dan juga menjelaskan bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan keadaan. Pengalaman-pengalaman iman ini akan memperkuat mental dan spiritual anak, ya. Bagaimana kalau tidak diturunkan? Kita tahu ada cerita ketika Yosua wafat, ya, muncul generasi baru yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Itu kita bisa baca nanti di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Akibatnya bangsa itu jatuh dan menjadi kacau balau. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Iman dapat punah dalam suatu generasi jika tidak diwariskan. Oleh karena itu, marilah kita dengan sengaja meneruskan warisan rohani kepada anak-anak muda di sekitar kita. Ceritakanlah kepada mereka bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita, bagaimana pengalaman rohani kita, ya. Bagaimana ketika Tuhan juga memberikan mukjizat-mukjizat atau penyelesaian-penyelesaian dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Dengan begitu mereka bisa belajar lebih mengenal Tuhan. Dan bagaimana membentuk generasi yang tangguh? Yang pertama adalah tentunya teladan dan pengajaran iman. Generasi mudah belajar ketika mereka melihat teladan, ya. Belajar ketangguhan bukan hanya dari nasihat saja, tetapi teladan yang diberikan.
menjalankan firman Tuhan yang konsisten, mereka melihat contoh apa yang kita lakukan, anak-anak akan lebih mudah menyerap nilai kebenaran tersebut dan juga akan mengamalkannya. Yang kedua, melalui tantangan, ya. Ketangguhan lahir melalui ujian dan proses yang tidak selalu nyaman. Jangan membesarkan anak dalam bubble wrap yang serba aman. Maksudnya, jangan terlalu protektif. Pendidikan yang terlalu protektif dan memanjakan justru dapat membuat anak muda kurang tangguh. Ibaratnya kalau kita sering mendengar perumpamaan kupu-kupu, ketika dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu mulai kepompong, kalau kepompong itu kita bukakan atau dia tidak melakukan usaha apapun, maka sayapnya tidak akan kuat. Dan ketika dia keluar, dia tidak akan bisa terbang. Demikian pula berikanlah tantangan yang terukur kepada generasi muda. Yang ketiga adalah biarkan mereka terlibat dalam pelayanan, dalam kegiatan sehari-hari. Libatkan pemuda dalam pelayanan dan berikan mereka tanggung jawab. Biarkan mereka ikut dalam kegiatan gereja maupun masyarakat, walaupun ya dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Ada satu survei yang mengatakan bahwa ketika pemuda-pemuda di gereja dilibatkan di dalam setiap kegiatan gereja, maka 95% dari pemuda-pemuda tersebut akan secara rutin datang ke gereja dibandingkan dengan gereja yang tidak melibatkan mereka. Mereka, pemuda-pemuda datang ke gereja hanya 73%. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, membangun generasi tangguh memang menuntut kerja keras lintas generasi, orang tua, guru, pemimpin, dan kita semua. Perlu berjalan berdampingan dengan kaum muda. Ingat, generasi yang sedang kita bentuk ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar di depan mereka. Namun jika sejak dini, sejak sekarang kita memperlengkapi mereka dengan iman yang teguh, karakter yang kuat, serta pengalaman nyata akan pertolongan Tuhan, mereka akan mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Membangun generasi tangguh adalah suatu investasi rohani jangka panjang. Kiranya Tuhan menolong kita semua membangun generasi yang tangguh demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
bisa